Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setlika Budianti dari kelas PAI 5C dari kelompok 4. Video yang akan kami sampaikan bertema integrasi pembelajaran abad 21, yaitu mencakup kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Nah, yang pertama materinya yaitu ada implementasi yang dilaksanakan setiap tahunnya mengalami perkembangan dan perbaikan. Literasi menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya literasi, dengan maksimal akan mendapatkan pengalaman belajar lebih dari yang lain. Proses dari pembelajaran akan dimulai dari sesuatu yang paling mudah menjadi yang paling sulit. Dengan adanya evaluasi, akan menjadi tangga bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi menuju seseorang yang memiliki pola pikir kritis. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik akan meningkatkan karakternya. Oleh sebab itu, pendidikan harus mengembangkan karakter dan kecakapan, baik terlihat dari pilar pendidikan maupun kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21. Hal ini meningkatkan bagi peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan adanya literasi. Pilar pendidikan merupakan sosok guru pendidikan. UNESCO memberikan 4 pilar pendidikan yang terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in speech. Pendidikan pada abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan teknik (TIK). Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 juga merupakan keterampilan yang berpikir lebih tinggi yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Nah, di sini ada beberapa kecakapan. Yang pertama yaitu ada kecakapan berpikir kritis dan solusinya. Solusi dan pemecahan masalah. Berpikir kritis menurut Bayer pada tahun 1985 adalah berpikir kritis adalah kemampuan menentukan kredibilitas suatu sumber, membedakan antara yang relevan dari yang tidak relevan, membedakan fakta dan penilaian, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucap, mengidentifikasi bias yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, dan mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuannya. Kemudian, menurut Paul pada tahun 1993, berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal substansi atau masalah apa saja di mana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar dalam pemikiran intelektualnya. Dengan demikian, berpikir kritis merupakan suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dan dari hasil observasi, pengalaman
refleksi di mana hasil proses ini digunakan sebagai dasar suatu pengambil tindakan. Nah, dapat saya contohkan beberapa contoh berpikir kritis, yaitu pertama, menggunakan berbagai tipe pemikiran atau penalaran atau alasan, baik indukatif maupun dedukatif, dengan tepat dan sesuai situasi. Memahami interkoneksi antara suatu konsep dengan konsep yang lain dalam suatu mata pelajaran, dan keterkaitan antara konsep antara suatu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya. Melakukan penilaian dan menentukan keputusan secara efektif dan pengolah data dan menggunakan argumen. Menguji hasil dan membangun koneksi antara informasi dan argumen. Mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh melalui simpulan awal, mengujinya lewat analisis yang terbaik. Membuat solusi dari berbagai permasalahan non-rutin, baik dengan cara yang umum maupun dengan cara sendirinya. Menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk berusaha menyelesaikan permasalahannya, menyusun dan mengungkapkan, menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah dengan cara berpikir kritis. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan pentingnya ataupun apa sih yang kita butuhkan untuk pendidikan di abad 21. Salah satunya itu inovasi dan kolaborasi. Itu inovasi dan kreativitas. Penjelasannya sebagai berikut. Memiliki kemampuan dan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru secara lisan ataupun tulisan. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Mampu mengemukakan ide-ide kreatif secara konseptual dan praktikal. Menggunakan konsep-konsep atau pengetahuannya dalam situasi baru dan berbeda, baik antar mata pelajaran maupun dalam persoalan kontekstual. Menggunakan kegagalan sebagai wahana pembelajaran, memiliki kemampuan dalam menciptakan kebaharuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mampu beradaptasi dalam situasi baru dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kolaborasi. Selanjutnya, untuk pentingnya apa sih yang kita butuhkan dalam pendidikan abad 21 nantinya. Memiliki kemampuan dalam bekerja sama ataupun berkelompok, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, memiliki empati dan menghormati perspektif berbeda, mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kecakapan hidup dalam berkarir. Salah satu karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah harus dapat mengarahkan peserta didik untuk memahami potensi, minat, dan bakatnya dalam rangka pengembangan karir, baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun karir di tingkat ataupun di jenjang sosial ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, maka peserta didik harus dipersiapkan untuk memiliki kecakapan-kecakapan yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan di abad 21, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan ataupun ya yang lebih simpelnya ataupun harus bisa menjadi seorang pemimpin atau leadership. Kemudian, memiliki sikap bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri, personal responsibility. Menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika dalam menjalankan kehidupan sosial bersama. Kemudian, memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan, mampu meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai aktivitas
dan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu untuk pendidikan yang harus kita persiapkan sejak dini untuk pendidikan abad 21. Yang selanjutnya mengenai pembelajaran abad 21, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik profesionalisme guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi profesional yang mencakup: pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi profesional guru yang tadi sudah saya sebutkan sudah sangat sesuai dengan tuntutan guru pada pembelajaran abad 21 ini, yang harus memiliki kecakapan antara lain mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dan digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai karakter kecakapan yang diperlukan, yang dapat dilaksanakan antara lain dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antara pengetahuan yang diperoleh dengan isu dunia nyata atau real world, termasuk dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kompetensi dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Guru harus berusaha menciptakan pembelajaran melalui berbagai pendekatan atau metode atau model pembelajaran, termasuk penggunaan TIK. Peserta didik disarankan untuk lebih aktif dengan cara memberikan berbagai pertanyaan dan melakukan penyelidikan, serta menuangkan ide-ide, baik lisan, tulisan, dan perbuatan. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat bekerja sama antara sesamanya. Karakteristik pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang harus mempersiapkan generasi abad 21 dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berkembang begitu cepat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kurikulum 2013 terus diperbaiki sesuai dengan tuntutan kemajuan TIK, tetapi harus tetap mengakar pada budaya bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berbasis aktivitas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, termasuk dalam penguasaan terhadap TIK, khususnya komputer. Sejalan karakteristik pembelajaran dalam kurikulum 2013 seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2015, maka karakteristik pembelajaran abad 21 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut, yaitu berpusat pada peserta didik. Guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Fungsi guru dari pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi peserta didik. Mekanisme pembelajaran harus terdapat interaksi multi arah yang cukup dalam berbagai bentuk komunikasi, serta menggunakan berbagai sumber belajar yang kontekstual
sesuai dengan materi pembelajaran. Demikian sedikit materi tentang integrasi pembelajaran abad 21. Bila ada kesalahan dalam penyampaian suatu materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Septrika Budianti, pamit, sekian dan terima kasih.